Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya habiballah, haqiqatan min ladun adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qadai duyunina, li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati jasadina wa qulubina, li syamradina zahiran wa batina, li damil balaya wal mihan wal fitan wal amrad, la saqama منافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah. Oke, kita melanjutkan kajian tentang alif lam mim di dalam versi tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Alif itu adalah al-insanul kamil alias manusia sempurna. Maksudnya sempurna itu sempurna menjadi pengejawantahan Allah di dalam kehidupan. Maka karena itu wajibnya kita taat kepada Allah sama persis dengan wajibnya kita taat kepada Rasulullah. Taat kepada Allah otomatis taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah otomatis pula taat kepada Allah. Cinta kepada Allah mencakup cinta kepada Kanjeng Rasul, dan cinta kepada Kanjeng Rasul adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alifnya itu al-insanul kamil. Terus lamnya itu al-laih ala suratir rahmani, yaitu orang yang menampakkan diri sebagai rupa dari kemaha pengasihan Allah Ta'ala kepada seluruh alam raya. Jadi kalau pengen tahu siapa orang yang kasihnya itu, belas kasihnya itu tumpah kepada seluruh alam raya, itulah Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mimnya itu al-mulazim al-mulakhidh, ya. Yaitu orang yang menetapi, orang
yang merealisasikan adanya kerja sifat-sifat Allah, adanya kerja nama-nama Allah. Jadi karena itu jelas bahwa terciptanya alam semesta ini, terciptanya dunia ini, dan adanya akhirat nanti itu disebutkan sebagai bagian dari jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut fa inna min judikad dunya wa dharrataha. Di antara dermamu ya Rasul adalah adanya dunia ini dan adanya akhirat nanti, derma. Kenapa disebut derma Rasul? Karena Allah menciptakan dunia dan akhirat itu ditangguhkan kepada kehendak Allah untuk menciptakan nabinya ini. Terus nama-nama Allah Ta'ala itu betapa banyak yang sekaligus merupakan nama-nama Rasulullah. Dan itu ditegaskan sendiri oleh Allah di dalam Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Yang semula aziz itu merupakan nama Allah, di dalam ayat ini merupakan nama Rasulullah. Azizun alaihi ma'anitum. Betapa berat rasanya Kanjeng Rasul itu menanggung penderitaan umatnya. Jadi betapa sangat belas kasih beliau itu kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Yang semula rauf dan rahim itu nama Allah, di dalam ayat ini adalah nama Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alif lam mim. Alif lam mim. Al-mutafarri 'alaiha jami'ul mazahir al-kauniyah. Jadi ya, adanya suratul Rahmani itu rupa insan kamil yang merupakan dalam tanda kutip duplikasi dari rupa Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, itu mencakup seluruh komponen alam semesta. Jami'ul mazahir. Semua yang ada itu diliputi oleh al-insanul kamil. Jadi secara fisik insan kamil itu merupakan bagian dari isi alam raya, tapi secara ontologis, secara nilai, alam raya itu dicakup, diliputi oleh al-insanul kamil. Jadi secara hakiki jauh lebih luas insan kamil dibandingkan alam semesta ini. Itulah alasan kita kenapa kita mesti memandang Kanjeng Rasul sebagai yang terpenting di antara seluruh alam ciptaan. Jadi harus kita tanamkan di dalam batin kita bahwa yang terpenting di antara seluruh alam ciptaan itu adalah Rasulullah. Jadi tanamkan rasa takzim di dalam batin kita kepada beliau. Penghormatan yang setinggi-tingginya kepada beliau itu boleh. Yang tidak boleh itu cuma menyembah, itu enggak boleh. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Selain menyembah boleh, menghormati setinggi-tingginya, takzim seagung-agungnya boleh. Boleh. Satu yang tidak boleh kita lakukan kepada Kanjeng Rasul itu, yaitu kita menyembahnya, itu tidak boleh. Tapi penghormatan setinggi-tingginya boleh, bahkan merupakan satu keharusan bagi diri kita. Karena bahkan Allah Ta'ala turun tangan di dalam memuji Rasulnya itu. Al-mustamil alaiha. Insan kamil itu mewadai seluruh alam raya. Jadi alam raya di hadapan seorang insan kamil, di hadapan seorang waliullah saja, kecil alam raya ini. Hanya seperti apa? Seperti setetes air atau seperti setitik debu. Kecil. Kecil. Kan aneh, bukan? Kenapa? Karena yang kecil itu seringkali membuat mumet banyak orang.
Katanya dunia cuman segenggam debu. Kenapa kok bikin mumet banyak orang? Nah, itu yang mumet lantaran perkara-perkara duniawi, itu karena memandang materi duniawi itu besar dalam hatinya, mumet. Wong perkara kecil dijadikan besar, itu bikin mumet itu. Bikin mumet. Jadi para wali, para kekasih Allah Ta'ala memandang alam semesta ini tak lebih dari sebutir debu. Kecil. Jadi karena itu betapa memalukan ketika yang sebutir debu itu sanggup menggoncang kehidupan banyak orang. Sudah banyak korban-korban berjatuhan lantaran sebutir debu itu. Itu karena manusia salah mengelola di dalam memandang dunia, di dalam memandang sebutir debu, salah mengelola. Dipajang di dinding hatinya sebagai suatu idola. Wah, mumet kalau begitu. Kenapa? Karena menggantikan sesuatu yang agung, yaitu al-insanul kamil itu sendiri. Al-muhit yang meliputi, jadi lebih luas loh insan kamil itu ketimbang alam semesta. Kenapa? Meliputi. Nah, yang meliputi itu pasti lebih luas ketimbang yang diliputi, pasti itu sudah. Maka karena itu jatuh cintalah kita di dalam hidup yang sementara ini kepada insan kamil, kepada Kanjeng Rasul itu. Jatuh cintalah kepada orang seperti itu. Dalam konteks hal ini kita jatuh cinta kepada beliau, sejatinya kita jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi karena itu tanamkan di dalam batin kita rasa ta'zim yang sebesar-besarnya kepada beliau itu. Oke. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu ay Az-Zatus Shamaduh. Allah itu adalah zat yang merupakan tempat bergantung segala sesuatu. Jadi tidak ada apapun di dunia ini, di mana saja, yang tidak bergantung kepada Allah itu tidak ada. Maka karena itu, setelah kita berusaha untuk merasa tergantung kepada Allah, saksikanlah makhluk-makhluk itu semuanya bergantung kepada Allah. Api itu menyala bergantung kepada Allah. Angin berhembus itu bergantung kepada Allah. Pergantian siang dan malam bergantung kepada Allah Ta'ala. Semuanya tidak ada yang tidak bergantung. Nah, kalau sampai kita bisa merasakan bahwa semuanya itu bergantung kepada Allah Ta'ala, betapa kita berarti telah mendapatkan anugerah karunia rohani yang agung. Kalau menyaksikan semuanya bergantung, orang gila, orang waras bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja, orang pengangguran, semuanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang tidak bergantung. Jadi alam semesta ini berada di jari jemari kemurahan Allah Ta'ala, bergantung semuanya. Nah, akan tetapi ya, di antara manusia yang lebih akrab dengan Allah adalah orang-orang yang betul-betul merasakan butuh Allah. Jadi setiap manusia butuh Allah, tapi tidak setiap manusia merasakan, menyadari butuh Allah, tidak. Jadi yang menyadari butuh Allah setiap saat itulah yang betul-betul merupakan orang ma'rifat. Al-arifu la yazulu ittiraruhu, kata kitab Hikam. Orang ma'rifat itu senantiasa merasa terdesak. Artinya apa? Tidak bisa mapan sendiri, tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa kukuh sendiri, tidak bisa, terdesak. Sebab kalau dilepas oleh Allah Ta'ala, maka diri orang ma'rifat itu akan menjadi lenyap. Jadi merasa terdesak terus. Jadi tidak ada istilah mapan itu. Tidak ada istilah mapan, karena itu kemudian menjadi percaya diri, mengarungi kehidupan. Itu tidak ada. Jadi kalau mapan, itu karena dibikin mapan oleh Allah Ta'ala. Dan terserah Allah apakah kemapanan itu mau diawetkan atau segera dilenyapkan, terserah Allah. Makanya kemudian muncul ungkapan bahwa hidup ini seperti perputaran roda pedati.
Kadang di atas, kadang di bawah, dipergilirkan. Jadi yang pas kebetulan di atas, jangan kemudian merasa yakin bahwa selamanya akan di atas. Jangan. Digilir nanti meringis. Sa'dun wa nahsun wa mulkun anta malikuhu. Keberuntungan, malapetaka dan kekuasaan, semua itu berada di tanganmu ya Allah. Tudilu min ni'amin fi min niqami, dan kau pergilirkan antara nikmat dan penderitaan itu di antara umat manusia yang kau kehendaki, dipergilirkan. Jadi itu tandanya bahwa apa? Betul-betul seluruh kehidupan ini bergantung kepada hadiratnya Allah As-Samad, Allah tempat bersandar segala sesuatu. Jadi nggak ada yang bisa eksis dengan dirinya sendiri, itu nggak ada, itu nggak ada. Orang yang paling jaya pada masanya, sebagaimana orang lain yang sudah pergi, dia pun juga akan lenyap. Akan lenyap. As-Samad ya. Al-Mubdi, Allah itu yang menciptakan. Mubdi itu menciptakan murni dari tidak ada loh. Menciptakan tanpa bahan. Allah kalau menciptakan segala sesuatu tanpa bahan, hebat itu. Tanpa bahan. Tanpa bahan. Itu maha menciptakan. Maha menciptakan. Tanpa bahan. Karena itu walaupun Allah Ta'ala itu memandang segala sesuatu sebagai tidak ada apa-apanya, tapi pandanglah mahakarya Allah Ta'ala, karena kita tertegun kepada kemahaan hadiratnya itu. Mana yang lebih penting? Hati para kekasih Allah Ta'ala atau semesta? Ya, bagi Allah Ta'ala lebih penting hati para kekasihnya itu. Dunia ini menjadi tidak penting. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia ini dilaknat. Apapun yang ada di dalamnya itu dilaknat, kecuali yang berhubungan dengan zikir kepada Allah dan berhubungan dengan cara orang mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang baru tidak dilaknat. Berarti apa? Alam semesta ini, betapapun canggihnya hasil ciptaan Allah Ta'ala itu tidak dipandang oleh hadirannya, tidak dipandang. Tapi ketika kita memandang, tertegunlah kepada kemahaan yang menciptakan itu. Kita mesti belajar tertegun. Al-Muzhir, Al-Muzhir yang menampakkan. Jadi yang semula samar hanya merupakan gambaran, merupakan ide di dalam Allah Subhanahu wa taala, direalisasikan oleh hadiratnya, ditampakkan oleh hadiratnya. Jadi dari mana datangnya bumi, datangnya langit, datangnya pohon-pohon, samudra dan semacamnya itu? Datang dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang semula hanya merupakan ide, gambaran, ditampakkan, direalisasikan. Karena itu tertegunlah kepada kemahaan Allah Ta'ala yang telah merealisasikan segala sesuatu. Kita belajar tertegun. Allah tertegun. Jadi kalau begitu ya, kalau dilihat dari asal usulnya, maka segala sesuatu ini penting. Karena dengan menyaksikan segala sesuatu, kita bisa menyaksikan kehebatan Allah. Penting. Menjadi tidak penting itu kalau dijadikan tandingan bagi Allah. Misal, segala sesuatu itu dimasukkan ke dalam hati, sampai hati kita itu tak menampung Allah, itu yang kemudian menjadi tidak penting itu yang harus diberangus, harus dibakar itu. Tapi kalau segala sesuatu sebagai sarana bagi kita untuk mengagumi kehebatan Allah Ta'ala, penting dalam rangka mengagumi kehebatannya. Jadi Allah Al-Muzhir yang merealisasikan. Al-Mujid, Allah yang mewujudkan. Berarti apa? Segala sesuatu itu pada awalnya itu betul-betul tidak ada. Tidak ada. Yang tidak ada itu kemudian diwujudkan, dan wujud itu berlapis-lapis. Misal begini ya. Manusia semula tidak ada, diwujudkan menjadi ada. Terus manusia itu dipakai oleh Allah Ta'ala untuk mewujudkan karya-karya manusia.
mewujudkan bangunan-bangunan, mewujudkan mobil-mobil, mewujudkan berbagai macam hasil kreasi manusia. Jadi berlapis-lapis. Nah, lapis-lapis dari wujud itu asal usulnya, tambangnya adalah Tuhan yang maha wujud, asal usulnya. Jadi karena itu pandanglah segala sesuatu dan ciptakan relasi dalam hati kita antara kita dengan hadirat Allah Ta'ala. Itu bisa. Jadi tidak ada yang muspra, tidak ada yang hampa makna makhluk-makhluk dalam kehidupan ini. Semua bisa menjadi jalan kepada Allah Ta'ala. Karena itu diungkapkan jalan kepada Allah itu sebanyak makhluk-makhluknya banyak. Cuma jalan yang sebanyak makhluk-makhluknya itu banyak dianggurin, nggak dipakai. Buktinya apa? Memandang makhluk-makhluk itu nggak tergetar sama sekali itu. Berarti apa? Jalan-jalan kepada hadirnya itu dibikin nganggur, dibikin kesepian, menggigil kedinginan, nggak dipakai soalnya. Jadi tugas kita adalah memakai makhluk-makhluk itu sebagai jalan yang bisa mengantarkan kesadaran rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu dong. Jadi Allah Ta'ala itu tidak kurang-kurang menyediakan fasilitas sebenarnya. Cuma seringnya kita itu diem saja, dikasih tugas diem saja. Makhluk-makhluk itu sesungguhnya merupakan tugas. Tugas untuk apa? Tugas untuk kita susuri agar kita bisa sampai kepada alamat Tuhan alam semesta. Tugas sebenarnya. Jadi karena itu jangan dianggurin. Belajarlah kita takjub kepada Allah Ta'ala lewat menyaksikan ciptaan-ciptaannya itu. Walaupun ciptaannya itu tiap hari, tiap saat disaksikan. Biasanya kelemahan manusia itu adalah kalau sudah bolak-balik menyaksikan itu nggak ada Tuhannya terus kemudian. Mana Tuhannya itu? Wong itu ya A ya B itu fulan nah itu. Mana? Nah gitu loh. Jadi itu kelemahan manusia. Ketika sudah bolak-balik menyaksikan itu tidak tergetar. Coba misalnya besok pagi matahari terbitnya dari utara. Bisa bergetar seharian tuh. Astagfirullah gitu loh. Dikira kalau dari timur itu bukan urusannya Allah. Diam saja. Gitu loh. Jadi manusia itu sering kalah dengan apa? Dengan adanya kelaziman, kalah dengan adanya kebiasaan. Kalau sudah terbiasa tak tergetar gitu. Makanya kemudian menjadi sangat jelas alasannya kenapa kalau di awal-awal Ramadan semangat, setelah itu kelewer-kelewer lah. Pertamanya semangat, terus mundur, lenyap kemudian. Kenapa? Karena manusia itu kalah dengan kelaziman. Sehingga karena sholat itu lazim, diulangi 5 kali sehari, menjadi tak menggetarkan. Padahal itu sarana untuk bisa sowan kepada Allah sholat itu. Bagaimana mungkin tak menggetarkan? Jadi kalah dengan kelaziman. Jadi hati-hati, jangan terus-terusan kita itu kalah dengan kelaziman, kalah dengan kebiasaan. Jangan terus-terusan dong. Harus kita gugah hati kita. Ayo, apakah engkau tidak sudi untuk bergetar? Ayo. Ini fasilitasnya banyak sekali. Allah Ta'ala menyediakan berbagai macam sarana itu untuk bergetar hatimu. Kok tidak? Ini harus gitu. Digugat. Jangan hanya diam saja. Alladzi la ilaha, yang tidak ada Tuhan. Artinya la mudhira, tidak ada yang merealisasikan makhluk-makhluk. Wala mujid, dan tidak ada yang mewujudkan makhluk-makhluk. Enggak ada. Illa huwal hayyul qayyum, illahu, kecuali Dia Allah al hayyu, yang maha hidup. Jadi Allah itu maha hidup, artinya apa? Hidupnya Allah tidak didahului oleh tidak ada loh ya. Tidak didahului oleh tidak ada. Kalau makhluk, hidupnya makhluk atau keberadaan makhluk didahului oleh tidak ada. Kalau Allah ada dari dulunya dulu, itu ada. Jadi karena itu ya, kelemahan orang mengajukan pertanyaan ketika terjadi sebuah diskusi itu misalnya, sini. Kelemahan orang itu ketika diskusi, ketika mengajukan pertanyaan, terus
Yang menciptakan Allah siapa? Loh, kalau masih diciptakan bukan Allah, kalau masih diciptakan bukan Tuhan, ini pertanyaannya yang salah. Kok kemudian yang menciptakan dunia alam semesta Allah, terus yang menciptakan Allah, pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya salah. Jadi jangan bingung ketika berhadapan dengan pertanyaan seperti itu. Pertanyaanmu yang keliru, bukan pada tempatnya pertanyaan seperti itu. Sebab kalau masih diciptakan, pastilah bukan Tuhan. Tuhan kok diciptakan? Tuhan itu yang menciptakan. Tuhan kok diberi? Tuhan itu yang memberi. Jadi ibadah-ibadah kita itu bukan merupakan pemberian hadiah-hadiah kepada Tuhan, bukan. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah memberikan makan dan tidak dikasih makan. Nanti muncul pertanyaan, yang memberikan makan seluruh makhluk Allah, terus yang memberikan makan Allah. Wah, pertanyaannya itu, pertanyaannya terlampau kelam, logikanya terlampau pendek. Nggak usah bingung berhadapan dengan pertanyaan seperti itu. Ada yang langgeng. Jadi Allah Ta'ala itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, kalau kita manusia kan temporal. Diawali oleh tiada, muncul menjadi ada, kemudian tiada lagi, temporal itu. Kalau Allah adaim selama-lamanya, maka terkagum-kagumlah kepada Tuhan yang selama-lamanya itu, yang tidak pernah mengalami pupus. Terkagum-kagumlah. Jadi ketika kita menyaksikan hebatnya Allah menciptakan alam semesta ini, terkagum-kagumlah kita kepada keabadian Allah Subhanahu wa taala itu selama-lamanya. Ad-daim. As-sabit, yang tetap, nggak berubah-berubah Allah taala. Nggak berubah-berubah. Nah, kalau kita kan berubah-berubah oleh suasana. Berubah. Kadang sok seneng, kadang tiba-tiba murung, berubah. Ilmu kita juga berubah-berubah, bertambah dan lain semacamnya. Kalau Allah Ta'ala, nggak ada perubahan apapun di dalam diri Allah Ta'ala itu, nggak ada perubahan apapun. Nggak ada, tetap. Jadi Allah Ta'ala itu tidak menempuh proses sebagaimana kita manusia. Kalau kita manusia menempuh proses. Fisik kita menempuh proses, ilmu pengetahuan kita menempuh proses. Kalau Allah Ta'ala rampung. Karena itu di hadapan Allah Ta'ala, alam semesta ini rampung bahkan sebelum diciptakan. Sudah rampung duluan. Artinya apa? Awal dan akhir dari munculnya alam semesta ini, itu sudah dikandung oleh Allah Ta'ala sendiri. Sudah dikandung, sudah rampung. Sudah rampung. Jadi sama dengan hakikat kita ya. Ketika kita lahir dulu, di saat itulah kita sesungguhnya sedang menyunggi kematian kita masing-masing. Dibawa kemana-mana nisan-nisan kita. Dan di dalam tasawufnya Maulana Rumi, kopiah-kopiah kita adalah nisan-nisan kita yang kita bawa kemana-mana. Itu kesadaran tentang adanya kematian. La yuqaddiru, tidak menentukan hayatahu, terhadap hidupnya Allah. Azamanu, apa zaman? Kalau kehidupan kita ditentukan oleh zaman. Kapan lahirnya? Tahun sekian. Kapan lahirnya? Itu loh ketika Merapi meletus. Kapan ya nggak tahu. Ditentukan oleh zaman. Allah Ta'ala enggak. Bahkan Allah Ta'ala itu melampaui seluruh zaman. Kalau bagi kita manusia, waktu yang berjalan itu sangat ganas. Bagaimana mungkin disebut tidak ganas? Wong semula sehat dengan berputarnya waktu, tiba-tiba makin ringkih, makin sakit. Kan ganas. Tapi bagi Allah Ta'ala waktu itu menurut. Allah Ta'ala itu tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. La yuqaddiru hayatahu zaman. Kehidupan Allah Ta'ala, hidupnya Allah Ta'ala itu tidak ditentukan oleh waktu apapun, oleh zaman apapun. Jadi melampaui segala-galanya. Karena itu ketika orang akur hatinya dengan Allah Ta'ala, orang ini mendapatkan kenikmatan tertinggi kalau sudah akur. Sebab orang ini
menyaksikan Allah dan menikmati ketergetaran di saat senantiasa menyaksikan itu. Jadi dalam hidup ini kita belajar untuk semakin akur dengan Allah itu loh. Bukan semakin menjauh, harus semakin akur. Makin bertambah umur, makin akur, makin akur, makin akur. Berarti kan makin akrab, makin akrab, makin akrab, kan gitu. Wala yahsuruhul makanu, wala yahsuru, dan tidak mencakup kepada Allah al makanu, apa tempat. Jadi Allah Ta'ala itu tidak dicakup oleh tempat. Tempat itu, ruang itu terlalu ringkih untuk bisa mencakup Allah. Terlalu ringkih tempat itu. Nah terus kalau begitu, kenapa Ka'bah kok disebut Baitullah? Rumah Allah artinya secara harfiah gitu ya. Apa Allah berada di sana? Oh ya enggak. Itu merupakan tempat di mana kita mesti menghadapkan wajah kita ke sana ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya ibadah salat. Menghadapkan diri kita ke arah Baitullah itu, ke arah Masjidil Haram itu. Nah, makanya gini lah ya. Seorang sufi mau berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji. Di tengah perjalanan, si sufi itu kemudian ketemu dengan orang yang sekarat, sakit parah dan membutuhkan perawatan, membutuhkan pengobatan. Ketika si sufi itu mau melanjutkan perjalanan ke Mekah, muncul kemudian ilham Allah Ta'ala dalam hatinya si sufi itu. Apa ilham itu? Ngapain engkau berangkat ke sana? Semenjak Allah menciptakan rumahnya Baitullah, Allah tidak pernah berdiam diri di sana. Tidak pernah berdiam diri di sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu jelas menyatakan bahwa hadiratnya itu bisa dikandung oleh hati seseorang yang suci. Jadi sebuah hadis qudsi menyatakan itu ya. Langit dan bumi tidak sanggup menampungku, tapi hati orang yang beriman kepadaku sanggup menampungku. Nah itu loh. Itu berarti apa? Hati orang-orang pilihan itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menampung hadiratnya. Itu yang disebut bahwa semenjak Allah menciptakan rumahnya Baitullah, Allah tidak pernah berdiam diri di dalamnya. Tapi hati orang-orang terkasih di hadapan Allah Ta'ala bisa menampung hadiratnya itu. Itulah kemudian si sufi itu tidak melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kenapa? Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, Musa, aku sakit, kenapa kau tak menjengukku? Itu ya yang dimaksud. Aku sakit, kenapa kau tak menjengukku? Ampun ya Allah, kata Nabi Musa, engkau maha suci dari berbagai macam kekurangan. Tolong jelaskan kepadaku, apa makna firmanmu itu? Ketahuilah Musa, bahwa seorang hamba terkasihku sedang sakit. Sakitnya adalah sakitku. Ah, itulah. Ini keberpihakan ya, keberpihakan. Nah, di sini kemudian menjadi bisa dipahami kenapa sang sufi tadi tidak melanjutkan perjalanannya untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa kok mesti mengurusi orang sakit itu? Nah, sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa, sakitnya adalah sakitku. Wala yusghiluhu, dan tidak membuat sibuk kepada Allah sya'nun an sya'nin, berbagai macam keadaan. Jadi apa saja yang terjadi di dunia ini, bergemuruh segala-galanya misalnya, itu tidak membuat Allah Ta'ala kerepotan untuk mengurusinya. Sepele itu. Sepele. Padahal ya kehendak Allah Ta'ala beraneka ragam. Di sebelah sana hujan, sebelah sana tidak hujan, gitu ya. Di sebelah sana daun-daun berguguran, di sebelah sana tidak ada angin, sebelah sana panas, sini dingin semua. Itu semuanya itu tidak membuat Allah Ta'ala kerepotan untuk mengurusinya. Kecil itu.
kecil. Coba kalau kita ya dipanggil sana, dipanggil sini, mumet lama-lama. Semuanya manggil, semuanya ngasih tugas itu mumet. Oh, mumet. Allah Ta'ala maha suci dari mumet-mumet itu. Biarpun berbagai macam kondisi dalam kehidupan itu semuanya bergejolak, Allah Ta'ala itu maha agung untuk hanya dibikin mumet oleh persoalan dan peristiwa-peristiwa kehidupan ini. Al-Qayyum. Nah, insya Allah ini kita lanjutkan besok malam. Jadi ayat kedua surat Ali Imran ini belum rampung, dan kita tidak mengejar adanya hatam atau banyak melanjutkan kajian. Kita senantiasa berharap, memohon kepada Allah agar kajian kita ini menjadi sarana kemanfaatan dan keberkahan bagi diri kita. Semoga sisa umur kita menjadi lebih bermartabat di hadapan Allah dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan panjang umur, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita kelak menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengikuti keluhuran akhlak Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Moga-moga Indonesia, negeri kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim